Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akhlak kepada Rasulullah SAW. Saya Nazril Nurli Muhammad yang akan menjelaskan pendahuluannya. Nanti saudara rekan saya Najwa yang akan menjelaskan bagiannya. Oke, yang pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa sih akhlak itu. Nah, akhlak ini berasal dari kata kholak. Kholak berarti telah berbuat, menciptakan, atau bahkan bertindak. Namun, istilah akhlak juga sangat akrab di tengah hidup kita. Mungkin semua orang sudah tahu kata akhlak ini apa. Nah, karena kata akhlak selalu terkait dengan perilaku kita sehari-hari atau manusia, maka berakhlak kepada Rasulnya pun pada intinya adalah sejauh mana manusia mau mengikuti tuntunan beliau dan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, selanjutnya lebih banyak nih orang yang akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang lebih dekat dengan mengikuti perintahnya dan menghindari larangannya menjadikan bukti kuat akhlak kepada Rasulnya. Maka semakin banyak orang tidak berakhlak kepada Rasul, semakin banyak dia berbuat yang tidak baik seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus membentuk akhlak kepada Rasul itu agar menambah keimanan kita. Yang pertama, bentuk dari akhlak kepada Rasul yaitu membenarkan apa yang disampaikan. Nah, seperti mana sebagai seorang muslim wajib meyakini kebenaran semua yang disampaikan oleh Rasul SAW, baik itu dalam hal akidahnya, baik itu hukumnya, fikihnya, maupun perbuatannya seperti akhlaknya beliau. Nah, hal ini merupakan bagian dari akhlak terhadap Rasulullah SAW yang mencakup atau membenarkan segala informasi yang beliau sampaikan. Nah, lalu yang kedua ada mengikuti syariatnya, yang mana kita ini mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu dari aspek ibadah, muamalah, dan seluruh aspek kehidupan. Bentuk nyata dari ketaatan kita kepada beliau ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam syariatnya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, kita harus mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti jejak langkahnya seperti yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini menegaskan bahwa bukti kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Mencintai Rasul pun berarti meneladani
perilakunya dan akhlaknya beliau, dengan kita harus menanamkan akhlak ini tuh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang keempat ada banyak sholawat kepada Rasulullah, itu pun adalah salah satu bentuk dari akhlak kepada Rasul, yang mana ada satu dalil yang menjelaskan, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56 kalau gak salah. Nah, yang dimana dalam arti tersebut bahwa bersolawat kepada Nabi SAW itu merupakan bentuk penghormatan baginya dan kecintaan kepada beliau. Selain itu juga, sholawat juga menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kelima, mewarisi risalahnya. Nah, ini pun adalah bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW, yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat ayat 28, yang artinya itu dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan oleh semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Nah, jadi di ayat ini itu menunjukkan bahwa umat Islam itu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan dakwah Rasulullah SAW dengan menyebarkan ajaran Islam yang benar kepada seluruh umat manusia. Seperti contohnya ketika kita sedang ada acara Maulid Nabi, nah itu pasti ada salah satu ustadz yang nah itu pun adalah salah satu akhlak kepada Rasul, yang mana beliau itu berdakwah dan meneruskan ajaran Rasulullah SAW untuk menyebarkan umat manusia. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada motivasi keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Peneladanan terhadap sikap dan karakter Rasulullah SAW memiliki implikasi signifikan bagi generasi muda masa kini dalam menghadapi kompleksitas tantangan kehidupan. Implementasi nilai-nilai tersebut berkontribusi pada pembentukan individu yang berkualitas serta mendorong partisipasi konstruktif dalam masyarakat dan ranah keagamaan. Ada beberapa sikap dan karakter beliau yang memiliki signifikansi kontekstual dengan kondisi generasi muda saat ini dan dapat berfungsi sebagai motivasi. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Sejak kecil Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang jujur, dapat dipercaya, sehingga beliau dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Di era modern di mana informasi mudah tersebar dan kepercayaan menjadi hal yang langka, sikap jujur dan berintegritas seperti Rasulullah sangat dibutuhkan. Anak muda yang jujur akan lebih dihormati dan dipercaya dalam pergaulan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Kejujuran juga membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan yang hakiki. Yang kedua, semangat belajar dan berinovasi. Rasulullah adalah pribadi yang selalu terbuka terhadap ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Beliau mendorong umatnya untuk menuntut ilmu bahkan hingga ke negeri yang jauh. Di zaman sekarang, di mana teknologi berkembang pesat,
pesat, semangat belajar dan berinovasi sangat penting. Anak muda yang memiliki semangat belajar tinggi akan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan solusi-solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kesabaran dan ketangguhan menghadapi tantangan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah menghadapi berbagai ujian dan cobaan, mulai dari penolakan, cacian, hingga pengkhianatan. Namun, beliau selalu bersabar dan tidak pernah menyerah. Di era modern, anak muda sering dihadapkan pada tekanan sosial, akademis, maupun karir. Keteladanan Rasulullah dalam bersabar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan, dapat menjadi inspirasi bagi mereka untuk tidak putus asa dan terus berjuang meraih cita-cita. Yang keempat, kepedulian sosial dan empati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama yang lemah dan membutuhkan. Beliau selalu membantu mereka dan mendorong umatnya untuk berbuat baik. Di zaman sekarang, di mana individualisme seringkali mendominasi sikap peduli dan empati seperti Rasulullah sangat dibutuhkan. Anak muda yang memiliki kepedulian sosial akan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang terakhir, keseimbangan hidup. Rasulullah SAW adalah sosok yang seimbang dalam segala aspek kehidupan. Beliau tidak hanya fokus pada urusan ibadah, tetapi juga memperhatikan urusan keluarga, sosial, dan pekerjaan. Di era modern, di mana anak muda seringkali terjebak dalam kesibukan yang berlebihan, keseimbangan hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW sangat penting. Anak muda yang mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat akan hidup lebih bahagia dan bermakna. Kesimpulannya, akhlak kepada Rasulullah SAW merupakan manifestasi keimanan yang diwujudkan melalui keyakinan terhadap risalahnya, ketaatan pada syariatnya, cinta yang mendalam, pengalaman sholawat, dan pewarisan dakwahnya. Keteladanan akhlak Rasulullah SAW yang mencakup kejujuran, semangat belajar, kesabaran, kepedulian sosial, dan keseimbangan hidup menjadi sumber inspirasi yang relevan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, diharapkan generasi muda dapat menjadi individu yang berkualitas, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.